Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang beranggotakan Safriza Aulia Mariski dengan NPMG 1A020029, Muhammad Hilmi Mubarok dengan NPMG 1A020047, Swastomo Sabarno dengan NPMG 1A020082, Ferdian Rizky Ananda dengan NPMG 1A020087, Putri Riza Umami dengan NPMG 1A020094, dan Diki Pratama dengan NPMG 1A020061. Apa yang dimaksud dengan siklus Krebs itu? Siklus Krebs diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Adolf Hans Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme eukariotik untuk menghasilkan energi. Siklus TCA berlangsung di dalam sel mitokondria. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang mengolah asetil CoA dari glikolisis glukosa dan hidrolisis beta asam lemak untuk menghasilkan energi langsung berupa ATP atau JTP dan elektron berenergi tinggi dalam bentuk NADH dan FADH2. Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Proses-proses yang terdapat pada siklus Krebs yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehydrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Kemudian suksinil CoA diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini, terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian, malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehydrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi.
Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Fungsi-fungsi siklus Krebs. Yang pertama, dapat menyuplai dan memasok ketersediaan prekursor untuk pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses sintesis protein secara sistematik. Yang kedua, dapat mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak yang digunakan pada saat proses sintetis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. Yang ketiga, dapat membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul, senyawa-senyawa, dan seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Yang keempat, mampu memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif besar. Yang kelima, hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, protein, dan lipid yang nantinya akan dimetabolismekan sehingga berubah menjadi asam asetil CoA2H.